Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azerika Utama Arifin dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Dalam video unjuk pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan untuk mahasiswa semester 3 di Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bioteknologi serta aplikasinya dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas tanaman dalam upaya untuk pengembangan produk komersial. Capaian pengajaran mata kuliah ini meliputi memahami konsep dasar makhluk hidup serta peran bioteknologi dalam memanipulasi organisme untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, menjelaskan dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar bioteknologi dalam bidang pertanian sebagai landasan pengembangan inovasi. Yang ketiga, yaitu mengimplementasikan bioteknologi dalam bidang pertanian dengan memperhatikan aspek regulasi, bioetika, dan penerapannya untuk perbaikan sifat tanaman. Terdapat 14 pertemuan pada mata kuliah Bioteknologi Pertanian yang meliputi pendahuluan, berbagai teknik kultur jaringan, DNA, RNA, dan ekspresi gen, transformasi genetik, serta perkembangan teknologi bioteknologi modern dan penerapannya di bidang pertanian. Rancangan penilaian meliputi tugas 15%, kuis 10%, case-based learning 22,5%, ujian akhir semester 22,5%, serta project-based learning 30%. Untuk media dan metode pembelajaran meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak meliputi Google Meet, Zoom, Google Classroom, VLM, serta media pembelajaran berupa film, YouTube, dan vlog. Untuk perangkat keras meliputi LCD dan proyektor. Terdapat beberapa referensi yang wajib dibaca untuk mahasiswa meliputi referensi utama dan referensi pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita kali ini akan membahas mengenai variasi soma klonal dan fusi sel. Ya. Jadi ini adalah materi bioteknologi pertanian di minggu ke-7. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum kalian nanti UTS. Ya. Baik, learning outcome dari materi hari ini adalah kami harap kalian bisa memahami dan menjelaskan tipe-tipe organ serta mendemonstrasikan metode kultur jaringan terutama di variasi soma klonal dan fusi sel. Apakah ada dari kalian yang mengetahui apa itu fusi sel? Saya izin menjawab. Setahu saya, fusi sel itu yaitu penggabungan antara sel-sel untuk pembentukan tanaman baru. Kayak gitu, Bu. Terima kasih. Ya, betul. Jadi kalian sebenarnya udah ngerti ya gambaran besar materi tentang fusi sel ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebenarnya materi hari ini adalah materi lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu kultur haploid ya. Jadi kultur haploid ini kultur yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan tanaman. Nah, kenapa sih kok kita harus melakukan fusi sel gitu ya? Jadi, ternyata tidak semua tanaman itu kompatibel jika kita lakukan hibridisasi secara seksual gitu ya. Masih ingat kan ya hibridisasi secara seksual, jadi dengan polinasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya spesiesnya berbeda itu akan lebih sulit. Contohnya adalah tanaman tomat dan kentang. Ya,
Jadi untuk menggabungkan sifat tomat dan kentang itu kita bisa melakukan fusi. Ya, jadi di sini kita pakai fusi protoplas. Jadi nanti hasilnya adalah bagian atas tanaman berbentuk tomat, bawahnya kentang. Ya, jadi itu penggabungan fusi. Nah, di sini itu yang digabungkan adalah protoplasnya. Jadi protoplas itu apa sih gitu ya? Ini kalau kalian lihat dari gambar di sini, ini adalah gambar sel tanaman. Jadi protoplas itu adalah sel tanpa dinding sel. Jadi dinding sel dari sel tanaman itu kita buang. Gimana sih cara membuang dinding selnya? Itu dengan bantuan enzim. Jadi bisa menggunakan enzim selulase, pektinase, atau pakai protease. Ya, untuk menghilangkan dinding selnya. Nah, kenapa kok dinding selnya harus dibuang? Itu biar dia bisa bergabung, gitu ya, antar dua sel itu. Jadi tomat sama kentang itu bisa bergabung. Karena dinding sel itu dia akan melindungi sel dari sel satu dengan lainnya. Jadi susah untuk digabungkan. Oke, metodenya adalah pertama kita isolasi protoplas ya, jadi mengambil protoplas dari tanaman, kemudian mixing, jadi protoplas tomat dan kentang dicampur, kemudian dilakukan fusi. Nah, ketika mereka sudah bergabung, itu nantinya akan diregenerasi. Jadi yang pertama tumbuh adalah dinding selnya, kemudian akan menjadi jaringan, organ, kemudian tanaman utuh. Ya, nanti tanaman utuhnya bagian atas tomat, bawahnya kentang kalau berhasil. Nah, ini ya. Jadi ini misal sel tomat dan sel kentang. Itu pertama kita potong-potong, biasanya kita pakai daunnya gitu ya. Daun tomat sama daun kentang itu dipotong-potong, kemudian ditambahkan enzim selulase, pektinase, dan enzim-enzim lainnya yang cocok ya. Nah, selanjutnya dihasilkanlah protoplas ya. Protoplas itu adalah sel tanpa dinding sel. Baik, sekarang kita akan bersama-sama melihat video bagaimana sih proses isolasi protoplas pada tanaman padi. Jadi pertama di sini kita mengambil ya, daunnya, daun dari tanaman padi. Dan ini harus dalam kondisi steril. Seperti ini. Kemudian kita lakukan chopping ya. Chopping itu berarti dipotong kecil-kecil. Nah, untuk daun-daun yang sudah tua itu tidak dipakai. Ukuran potongannya itu sekitar 0,5 mm. Ya, jadi cara choppingnya adalah menggunakan cutter ya, atau bisa juga pakai scalpel. Nah, selanjutnya nanti diberi enzim ya, jadi untuk menghancurkan dinding selnya. Nah, selanjutnya kalau protoplasnya sudah berhasil diisolasi, kita lakukan fusi. Nah, di sini fusinya menggunakan listrik ya. Jadi pertama kita pasang ini, kemudian protoplasnya kita taruh di bagian yang warnanya ungu, lalu dialirin listrik. Sebenarnya ini sangat simpel ya, jadi hanya dengan mengaliri listrik. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat bahwa protoplasnya itu akan menempel satu dengan lainnya. Ya, jadi nanti protoplas kalau misalnya pakai tomat sama kentang itu dia akan saling menempel. Ya, makanya itu nanti yang bisa terfusi atau tergabung. Nah, nanti hasil fusi itu macam-macam ya. Ada yang disebut homokaryon. Homokaryon itu dia misalnya
tomat dengan tomat, kentang dengan kentang. Jadi dia tidak gabungan antara tomat dan kentang, gitu ya. Ini namanya homokarion. Ada juga yang heterokarion. Heterokarion itu kalau protoplas tomat dan kentang itu bergabung jadi satu. Nah ini yang bagus ya. Jadi dia ada 2 spesies itu tadi. Terus yang ketiga adalah hybrid. Oke, sampai sini kira-kira apa ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Saya izin bertanya, Bu. Oke. Terkait dengan beberapa metode yang sudah dijelaskan tadi, seberapa besar untuk tingkat keberhasilan yang bisa didapatkan dari metode tersebut? Oke, jadi dari fusi protoplas ini sebenarnya terlihat mudah gitu ya. Jadi menggabungkan 2 sel menjadi satu. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam gitu ya, di sini biasanya normalnya tanaman itu kan selnya satu, inti selnya satu gitu ya untuk pembelahan. Nah tapi kalau misalnya dalam satu sel ada 2 inti sel itu akan jauh lebih berat untuk melakukan pembelahan dan perbanyakan sel gitu ya. Jadi sebenarnya di metode fusi protoplas ini sulit untuk dikembangkan sampai komersial. Tapi kalau untuk skala penelitian itu dia masih bisa dilakukan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, kita tutup pertemuan hari ini dengan kuis ya. Baik, Bu. Oke, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Deadline pengumpulan di minggu depan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi oleh dosen, tetapi juga dilengkapi dengan presentasi mahasiswa berbasis studi kasus. Mahasiswa diberikan permasalahan nyata yang relevan dengan materi bioteknologi pertanian, kemudian diminta menganalisis, mendiskusikan, dan mempresentasikan solusi berdasarkan kajian ilmiah dari berbagai sumber referensi. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kerjasama tim, serta keterampilan dalam menghubungkan konsep teoritis dengan penerapannya di lapangan. Sebelum perkuliahan dilaksanakan, materi pembelajaran telah didiskusikan dan diselaraskan di tingkat laboratorium bersama dosen-dosen yang memiliki bidang keahlian terkait. Diskusi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta kebutuhan kompetensi mahasiswa. Dengan adanya koordinasi ini, materi yang disampaikan menjadi lebih mutakhir, terstruktur, dan selaras dengan arah pengembangan keilmuan di laboratorium maupun kurikulum program studi.